Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik, kemarin pada kegiatan kelima kita belajar sekilas sejarah bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kegiatan kelima kita belajar mengenai surat resmi. Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah mendapatkan surat undangan dari sekolah? Surat undangan dari sekolah seperti undangan untuk rapat kenaikan kelas atau surat undangan untuk kegiatan di sekolah. Nah, surat undangan tersebut itu merupakan salah satu dari jenis surat resmi. Oke, kita perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami informasi pokok dalam surat resmi. Dan peserta didik dapat mengenali unsur-unsur dari surat resmi. Lalu apa saja materi yang kita pelajari ini? Nah, materi yang kita pelajari ini yaitu yang pertama, pengertian surat resmi. Yang kedua, ciri-ciri surat resmi. Dan yang ketiga, unsur-unsur surat resmi. Oke, untuk yang pertama, jadi apa itu surat resmi? Apa yang dimaksud surat resmi? Nah, surat resmi adalah surat yang sengaja dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga atau sekolah atau untuk kepada lembaga sekolah yang lain atau perseorangan yang lain yang isinya itu perihal kepentingan atau perihal kedinasan. Nah, jadi surat resmi ini surat yang sengaja dibuat dari pihak lembaga sekolah yang A ditujukan kepada lembaga sekolah yang B atau sebaliknya. Lembaga surat resmi yang dibuat dari lembaga sekolah A itu ditujukan kepada siswanya di sekolah lembaga sekolah A. Bisa juga surat resmi ini dari perseorangan ke lembaga sekolah, seperti surat mendaftar ke sekolah yang baru seperti itu. Oke. Yang kedua itu ada ciri-ciri surat resmi. Diperhatikan ya anak-anak. Perhatikan ciri-ciri yang pertama itu surat resmi menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan, mulai dari kosakata, frasa, kalimat hingga tata bahasa yang dipahami. Jadi surat resmi ini tidak boleh memakai bahasa daerah kita. Misal kayak seperti aku, kamu, terus gua, elu, kowe, kecenderungan, kulo. Meskipun bahasa daerah dari kalian menurut kalian itu sopan, itu tetap saja tidak boleh, apalagi yang tidak sopan harus memakai bahasa yang baku dan sesuai ejaan yang disempurnakan, mulai dari kosakatanya, frasanya, kalimat hingga tata bahasa yang dipakai itu diperhatikan. Lalu yang kedua itu dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan isinya itu dapat dipahami. Nah, surat resmi ini nggak boleh
memakai bahasa yang bertele-tele, malah sangat dilarang memakai bahasa yang sulit dipahami. Lalu yang ketiga itu menggunakan bahasa yang tersurat. Tersurat itu maksudnya bahasa yang tertulis. Lalu yang keempat, memiliki surat resmi itu memiliki kop surat. Kop surat itu maksudnya yang berisi informasi singkat dari pembuat surat resmi. Semisal SD Negeri 02 Kajen membuat surat resmi, berarti isinya apa? Nama sekolah SD Negeri 02 Kajen, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan email kepala sekolah. Itu isi dari kop surat. Lalu yang kelima, di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat. Nomor surat itu apa? Surat resmi yang dibuat, misal hari ini belum membuat surat resmi, berarti kalau misalkan kita ingin membuat surat resmi, berarti surat resmi. Lalu perihal, yang kedua itu perihal. Ini perihal itu maksud kita membuat suratnya itu, misal perihalnya undangan gitu. Lalu tanggalnya itu tanggal pembuatan dari surat resminya. Terus alamat tujuan. Nah, alamat tujuan ini bukan alamat rumah, bukan alamat email, tapi alamat untuk lembaga yang lain, lembaga sekolah yang lain, atau orang seperti itu. Misal untuk SD Negeri 01 Kajen, atau untuk siswa SD Negeri 02 Kajen seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah lampiran bila ada. Nah, yang keenam, surat resmi itu butuh yang namanya stempel atau cap, seperti stempel lembaga sekolah atau tanda tangan kepala sekolah seperti itu. Nah, sekarang Bapak pengen tanya, apakah kalian sudah paham pengertian dari surat resmi dan ciri-ciri surat resmi? Alhamdulillah, jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur surat resmi. Ini tolong diperhatikan ya anak-anak. Oke, selanjutnya unsur-unsur surat resmi. Diperhatikan anak-anak. Di sini ada 11 unsur-unsur surat resmi. Yang pertama itu kop surat atau kepala surat. Tadi kita sudah dibahas ya, kita sudah bahas kop surat itu berisi apa? Ya betul, berisi tentang berisi informasi yang singkat tentang lembaga sekolah, yang isinya itu nama sekolah atau lembaga sekolah, terus alamat, nomor telepon sekolah, dan email sekolah seperti itu. Lalu yang kedua itu ada tanggal surat. Tadi apa tanggal surat? Iya betul, tanggal surat itu tanggal yang surat itu dibuat kapan seperti itu, atau yang dikeluarkan kapan gitu. Lalu yang ketiga nomor surat. Tadi ya sudah kita bahas. Yang keempat tampilan surat. Yang kelima perihal surat. Perihal surat itu maksud tujuan kita membuat surat itu. Terus 6, tujuan surat. Tujuan surat ini untuk siapa gitu, untuk siapa sih, mau untuk lembaga sekolah atau siswanya atau orang yang lain gitu. Lalu yang ketujuh itu salam pembuka. Nah, di sini salam pembukanya itu tidak boleh cuman seperti assalamualaikum, tapi harus lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa juga disingkat salam pembukanya. Tapi yang jelas tidak boleh assalamualaikum saja seperti itu, atau selamat pagi seperti itu termasuk juga salam pembuka. Lalu yang ke-8 isi suratnya. Di dalam isi suratnya ini tadi apa?
surat resmi itu harus yang jelas, singkat, padat, dan dapat dipahami serta memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau AYD seperti itu. Lalu ke-9 penutup surat seperti kalimat terima kasih seperti itu. 10 salam penutup. 11 identitas pemilih. Identitas pemilih yaitu dari siapa yang membuat surat resminya seperti itu. Oke, kita lihat surat resmi yang dibuat bahasa Indonesia. Diperhatikan ya anak-anak. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini di buku siswa bahasa Indonesia kelas 6 halaman 20. Kalian boleh lihat video sambil lihat video ini atau boleh sambil lihat buku kalian. Perhatikan unsur-unsur surat resmi. Yang pertama apa? Ini kop surat atau kepala suratnya. Kop suratnya ini berarti ini kop suratnya ini isinya identitas sekolah dan alamat sekolah. Di sini pemerintah Kota Pesisir, Dinas Pendidikan SD Negeri Gaharu, alamatnya Jalan Pemuda nomor 45, Kota Pesisir, Jawa Timur. Lalu yang kedua apa? Tanggal surat. Tanggal surat ini posisinya di sebelah kanan atas. Ini diperhatikan sebelah kanan atas. Tanggal surat yang surat ini dikeluarkan seperti itu. Terus nomor surat yang ketiga itu nomor surat ini. Nomor surat itu berarti isinya banyak ya, betul. Isinya itu nomornya, terus perihalnya apa itu sama tahunnya, terus lampiran surat kalau ada ya lampirannya, kalau nggak ada berarti tetap seperti ini. Terus perihalnya itu apa? Misalnya itu perihalnya itu surat undangan. Perihal itu maksud tujuan kita membuat surat resmi. Lalu tujuan surat. Ini tujuan surat ini tujuan suratnya. Berarti tujuan surat di sini untuk wali murid, anak wali murid siswa namanya anak. Yang terhormat wali murid anak di lokasinya disebutkan. Misal di Kota Pesisir, di sini contoh Kota Pesisir, atau di tempat juga boleh. Lalu salam pembuka. Nah ini perhatikan ya anak-anak, salam pembuka ini bisa dengan hormat, selamat pagi, ataupun dengan salam kayak seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus singkat, harus lengkap, tapi singkatannya itu bisa mau disingkat itu singkatan dengan yang benar sesuai EYD, sesuai bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan. Lalu isi suratnya yang berapa nih? Isi suratnya ini isi suratnya apa? Di sini kami mengharap kehadiran Bapak Ibu wali murid dari anak kelas 6 pada hari Selasa tanggal 6 Juli jam 8 sampai jam 9 tempat keperluannya nanti untuk kepengurusan administrasi baru tadi untuk apa? Administrasi. Pas untuk siswa baru. Nah, salam penutupnya diperhatikan. Dimohon untuk membawa berkas. Di sini dimohon untuk membawa berkas anak ya, ada berupa fotokopi akta lahir, kartu keluarga, rapor dari sekolah lama, dan pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar. Seperti itu. Oke. Kita sudah di akhir pembelajaran. Kita ulang lagi. Pengertian dari surat resmi apa?
surat resmi itu apa? Apa yang dimaksud surat resmi? Ya betul, surat resmi adalah surat yang sengaja yang dikeluarkan oleh lembaga sekolah ditujukan kepada lembaga sekolah yang lain perihal kepentingan atau kedinasan. Lalu ciri-ciri surat, ayo ada berapa? Ya betul, ada 6. Terus unsur-unsur suratnya ada berapa? Ya betul, ada 11. Baik, apakah dari materi kita hari ini susah dipahami bagi kalian? Untuk kalian, apakah kalian sudah memahami seluruh materi hari ini? Alhamdulillah sudah ya. Baik, Bapak beri tugas pada kalian itu membuat surat resmi dari sekolah, dari lembaga sekolah ke perseorangan, seperti di buku tadi halaman 21. Itu dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya, minggu depan berarti. Terus kalian jangan lupa selalu belajar, selalu semangat belajar di sekolah agar kalian menjadi siswa yang berprestasi. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.